Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Kaifahalukum teman-teman kelas 2, baik 2A1 maupun 2A2. Mudah-mudahan teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan urusan teman-teman dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Hari ini hari Senin. Seperti biasa, teman-teman akan mengikuti pembelajaran di Sentra Akidah, dan pastikan teman-teman sebelum mengikuti pembelajaran bisa mencuci tangan terlebih dahulu dan tidak lupa berdoa sebelum belajar. Dan Ibu ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada ayah dan ibu yang sudah mendampingi teman-teman untuk mengikuti pembelajaran di Sentra Akidah di setiap pekannya. Mudah-mudahan menjadi pemberat amal di akhirat kelak. Amin. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa, Ibu akan membacakan keterkaitan materi dengan tema. Kita sebagai manusia pasti memiliki keimanan, di mana keimanan seseorang bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Manusia juga akan melewati kematian dan Allah hidupkan kembali, maka akan melewati masa yang dinamakan hari perhitungan atau yaumul hisab, di mana Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal mereka. Selain manusia, binatang, dan jin pun akan dihisab. Dengan demikian, kita sebagai manusia senantiasa meyakini dan mengimani dengan adanya fitnah kubur dan tanda-tandanya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang fitnah kubur dan tanda-tanda kiamat. Kita sebagai umat muslim meyakini bahwa kematian itu hak atau benar adanya. Kematian ialah suatu hal yang nyata dan tidak ada keraguan. Maka kematian pasti akan datang, teman-teman. Allah berfirman, maka apabila telah datang ajal mereka, maka tidak dapat mengundurkannya sedikit pun dan tidak dapat pula memajukannya. Kita juga meyakini dengan adanya fitnah kubur, yaitu ditanyakannya kepada orang yang meninggal dunia setelah dikubur tentang Tuhannya. Man robbuka, siapa Tuhanmu? Tentang agamanya, madinuka, apa agamamu? Dan nabinya, man nabiyuka. Dan kita juga meyakini adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Adapun siksa kubur akan diberikan kepada orang-orang yang zalim dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, sedangkan nikmat kubur akan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar beriman, teman-teman. Di antara hal yang wajib kita imani yaitu bahwa hari kiamat akan benar-benar terjadi, tidak ada keraguan, dan kapan waktunya itu hanya diketahui oleh Allah saja. Allah menyembunyikan hal tersebut dari manusia. Dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW disebutkan bahwa ada beberapa tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat yang sebagian besar seputar kerusakan manusia, adanya fitnah antara mereka dan penyimpangan dari jalan Allah, yaitu ketika budak wanita melahirkan tuannya dan melihat orang yang beralas kaki, berpakaian compang-camping, maksudnya ketika dia berpakaian tapi tidak menutupi auratnya, fakir sebagai orang pengembala kambing, dan berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Contohnya pada zaman sekarang ketika banyak yang membangun masjid akan tapi tidak ada yang mendatanginya. Seperti itu tanda-tanda kiamat kecil. Adapun munculnya tanda-tanda yang kedua yaitu tanda-tanda kiamat besar. Sebagai tanda-tanda telah dekatnya kiamat besar, dalam beberapa hadis sahih disebutkan 10 dari tanda-tanda besar tersebut. Dalam hadis Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW datang kepada kami, sedangkan kami dalam keadaan berbincang. Beliau bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Mereka menjawab, kami sedang membicarakan hari kiamat. Beliau bersabda, sungguhnya kiamat itu akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda. Beliau menyebutkan 1. Asap, yang kedua Dajjal,
3. Dabbah atau binatang melata. 4. Terbitnya matahari dari barat. Turunnya Isa bin Maryam. Ya'juj Ma'juj. 3 gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di jazirah. Dan yang terakhir ialah api yang keluar dari Yaman yang akan menggiring ke mahsyar, tempat berkumpulnya manusia di sana. Hadis riwayat Muslim. Untuk tugasnya teman-teman bisa dilihat di sana, ada 4 nomor, dan jika teman-teman butuhkan bantuan, bisa minta bantuan kepada ayah ibunya di rumah. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat mengikuti pembelajarannya meskipun dari rumah. Al-afu minkum, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.